Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Nandia Suci Aulia Putri, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, angkatan tahun 2022 dengan NIM akhir 113 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan kelahiran pada anak babi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi 2024 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesum MSI. Pada materi kali ini, saya akan membahas 3 topik utama pembahasan. Yang pertama, penanganan induk babi saat kebuntingan. Yang kedua, proses kelahiran. Dan yang ketiga, penanganan anak babi setelah kelahiran. Rentang durasi kehamilan normal seekor babi betina atau indukan babi biasanya adalah 115 hari atau 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, diukur dari hari pertama berlangsungnya perkawinan. Meskipun rentang 113 sampai 117 hari juga itu cukup normal. Biasanya pada peternakan modern ada catatan aktivitas babi bisa memprediksi kapan babi tersebut akan melahirkan, yaitu catatannya adalah kapan dikawinkan ditambah 115 hari. Penanganan induk babi saat kebuntingan yang pertama harus dilakukan adalah pemisahan induk. Disarankan untuk memindahkan kandang agar babi memiliki proses persalinan yang lancar. Terdapat 2 tipe babi. Yang pertama itu sow, yang merupakan babi yang pernah melahirkan sebelumnya. Pemindahan kandang bisa dilakukan 2 atau 3 hari sebelum kelahiran. Dan yang kedua tipenya adalah gilt, merupakan babi yang baru pertama kali melahirkan. Pengawasan dibutuhkan dalam babi yang baru pertama kali melahirkan, perlu adaptasi lebih lama sehingga pemindahan kandang bisa dilakukan seminggu sebelum kelahiran agar induk nyaman. Lalu yang harus disiapkan adalah yang kedua itu kandang. Kandang yang digunakan harus diperhatikan kebersihannya tentunya. Semua sisa pakan pada kandang yang digunakan harus dipindahkan, serta tidak boleh ada genangan air atau sisa air pada tempat pakan dan melakukan disinfeksi terhadap kandang tersebut. Menggunakan bedding yang bersih dan mudah dibersihkan, serta diganti sesuai kebutuhan untuk memastikan kenyamanan dan kebersihan induk babi serta anak-anak babinya. Lalu, membuat sarang adalah naluri alami bagi babi, terutama selama proses melahirkan. Menyediakan banyak rumput memungkinkan induk babi untuk membuat sarang yang nyaman untuk dirinya sendiri dan anak-anak babinya, serta tempat untuk anak babi berupa kotak untuk melindungi anak babi nantinya agar tidak tertindih induk babi. Lalu yang ketiga, hal yang perlu disediakan adalah makanan dan air yang cukup. Akses ke air bersih dan segar harus tersedia 24 jam karena sangat penting bagi babi termasuk selama proses melahirkan. Selain itu, memastikan ada cukup makanan tersedia untuk babi sepanjang hari, mendukung kesehatan dan tingkat energi mereka selama waktu persalinan. Hal yang keempat adalah memantau perilaku induk babi yang akan melahirkan. Biasanya induk babi menunjukkan perilaku gelisah, berubah-ubah posisi, menghentak-hentakan kaki, dan terjadinya penurunan nafsu makan. Mari kita masuk ke pembahasan proses kelahiran. Proses kelahiran pada induk babi normalnya akan melalui 3 stadium atau tahapan. Yang pertama itu stadium persiapan, yang kedua stadium pembukaan, dan yang ketiga atau terakhir adalah stadium pelepasan. Tahapan pertama yaitu stadium persiapan. Pada stadium persiapan, ciri fisik yang terlihat pada induk babi adalah perut induk babi akan terlihat turun ke bawah serta terjadi pengendoran pada urat di sekitar vulva. Serta vulva ini akan berubah warna menjadi warna merah, bengkak, dan berlendir.
Induk babi juga akan menunjukkan perilaku penurunan nafsu makan dan membuat atau mengumpulkan sarang untuk tempat melahirkannya. Biasanya saat 12 jam sebelum melahirkan, ambing induk babi ini akan mulai mengeras dan keluar ASI. Yang kedua adalah stadium pembukaan, di mana stadium pembukaan ini biasanya induk babi mulai nampak gelisah, tidur berdiri, dan memukul ekor, serta menghentak-hentakan kakinya. 6 jam sebelum melahirkan, induk babi mulai sering terbaring dan nafsu makannya rendah, disertai frekuensi kencingnya meningkat. Pada stadium ini, stadium pembukaan, mulai terjadi kontraksi dari otot rahim yang kuat dan menerus mendorong janin mendekati rahim. Dengan demikian, perut semakin turun dan memanjang diikuti dengan terbukanya serviks. Tahapan yang terakhir adalah stadium pelepasan. Proses kelahiran biasanya berlangsung 1-12 jam. Jika lebih dari 12 jam, kita ikut turun tangan untuk menangani serta menciptakan situasi yang tenang. Setelah mencapai stadium pembukaan yang diikuti adanya kontraksi rahim beserta kekejangan daging perut, kemudian janin ini akan terdorong keluar atau lahir. Babi yang sedang melahirkan selalu dalam keadaan berbaring, dan apabila terjadi penundaan kelahiran yang disebabkan kekurangan hormonal, maka perlu diinjeksi oksitosin atau jenis obat lain dengan aktivitas oksitosin. Penanganan yang selanjutnya adalah penanganan anak babi setelah lahir. Hal yang bisa dilakukan adalah membersihkan selaput lendir. Namun biasanya selaput lendir ini akan mengering atau akan putus dengan sendirinya. Tapi selaput lendir ini sering menutupi hidung atau mulut sehingga anak babi ini kesulitan bernafas. Jadi bisa dibantu dengan membersihkannya dengan elap. Lalu memotong tali pusar. Tali pusar juga akan putus dengan sendirinya, tapi bisa dibantu dengan mengikatkan benang steril sekitar 2-2,5 cm dari pangkal tali pusar untuk memastikan tidak ada resiko pendarahan melalui arteri tali pusar. Gunting atau gunakan pisau untuk memotong tali pusar di bawah ikatan. Lalu oleskan iodium tincture keras di tempat pemotongan tali pusar untuk mencegah infeksi. Hal kedua yang bisa dilakukan adalah melakukan pemotongan gigi supaya puting susu induknya tidak terluka karena digigit taring anakan yang tajam dan supaya tidak melukai anakan lainnya. Dilakukan dengan pegang anak babi dengan tangan satu di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan leher dari belakang dengan tekanan yang berlawanan. Masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Gunakan alat pemotong gigi atau gunting kuku biasa untuk memotong gigi di atas garis gusi. Hal yang dilakukan adalah penanganan pada anak babi ini adalah pastikan anakan babi segera menyusu pada induknya karena kadar protein pada air susu pertama atau kolostrum jauh lebih tinggi daripada susu biasa. Semakin tinggi protein, semakin tinggi kadar imunoglobin untuk pencegahan pasif terhadap infeksi. Kolostrum kaya imunoglobin, dan pencernaan babi yang baru lahir dalam waktu yang singkat bisa mengabsorpsi molekul dalam jumlah yang sangat besar dan lebih sempurna setelah berlangsung 6 jam. Kolostrum ini merupakan pertahanan tubuh pada kehidupan selama umur 10-14 hari. Setelah kadar kolostrum ini menurun, kekebalan pasif dari anak babi menurun juga. Setelah 3 minggu, tubuh anak babi membentuk kekebalan yang diperoleh dari luar. Hal keempat yang bisa dilakukan adalah melakukan potong ekor, supaya kelak babi dewasa ini ekornya akan bersih dari bakteri karena membersihkan ekor ini sangat sulit dan jarang dilakukan. Maka dapat menyebabkan banyak bakteri berkumpul di ekor. Juga supaya tidak digigit anakan babi yang lainnya, karena itu harus dipotong sejak usia dini. Panjang ekor dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul, maka harus dilakukan dengan alat yang tajam.
Penanganan selanjutnya pada anak babi setelah lahir adalah pemberian tanda anak babi yang tujuannya adalah untuk mempermudah perkembangan dari anak babi, mempermudah mengadakan seleksi, dan mempermudah melakukan pencatatan administrasi. Pemberian tanda ini biasanya dilakukan pada daun telinga dengan sistem kerat atau lubang telinga atau tato. Lalu, hal berikutnya adalah pemberian zat besi, vaksinasi, dan obat cacing. Anak babi memerlukan 7 mg zat besi setiap harinya. Jadi penyuntikan zat besi bertujuan mempertahankan hemoglobin pada taraf yang sangat tinggi sehingga mencegah munculnya penyakit anemia. Lalu pemberian obat cacing ini adalah karena cacing pada anak babi biasanya tidak menunjukkan gejala klinis kalau infeksinya belum berat, sehingga pemberian obat cacing sangat penting. Lakukan vaksinasi pada babi sesuai dengan kondisi pada daerah tempat babi tinggal. Hal yang bisa dilakukan berikutnya, hal yang ketujuh adalah kastrasi yang dilakukan lebih awal 4 atau 5 minggu saat umurnya segitu, yang bertujuan untuk mengurangi stres, mengurangi pendarahan, dan mudah dilakukannya. Tujuan kastrasi ini bertujuan untuk mempertahankan kualitas daging lebih bagus dan penimbun daging dan lemaknya lebih cepat. Yang kedua adalah agar pejantan yang tidak dipergunakan lagi untuk bibit atau pemacak dagingnya tidak berbau. Yang ketiga, untuk menghindari babi jantan yang berkualitas jelek mengawini calon-calon babi induk yang bagus. Dan yang keempat itu tujuan kastrasi adalah untuk menjinakkan babi jantan yang punya sifat buas atau kanibalis. Bagaimana cara kastrasi? Caranya ada dua cara. Yang pertama cara tertutup dengan cara mengikat atau menutup saluran yang menuju testes atau memberi zat kimia yang bisa mematikan sel jantan atau betina dengan jalan injeksi. Dan yang kedua itu cara terbuka dengan melakukan pembedahan guna mengeluarkan testes atau ovari yang kemudian dipotong. Hal terakhir yang dilakukan adalah penyapihan. Secara normal, anak babi ini disapi umur 8 minggu atau saat beratnya 14 kg. Ada juga yang disapi saat umurnya 6 minggu, yaitu beranak 3 kali setahun jika ingin meningkatkan produksinya. Penyapihan ini juga dilakukan tergantung faktor seperti induknya, dilihat kesehatannya juga, anaknya juga dilihat kesehatannya, dan faktor peternak, diimbangi dengan tata laksana yang bagus. Pada anak babi yang baru dilahirkan juga dapat terjadi kematian. Faktor-faktornya adalah yang pertama itu terhimpit atau terinjak induknya dan indukan memiliki sifat buas atau kanibal. Yang kedua itu perlengkapan kandang kurang sehingga menyebabkan poin yang pertama yaitu terinjak induknya. Dan poin yang ketiga adalah kekurangan air susu dari induknya, dan yang keempat adalah kekurangan zat. Berikut adalah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.